Dit, Ya, gimana? Gimana apanya? Kemarin nonton Gfriend kan? Nonton. Seru nggak? Seru. Nanti kita bahas ya, episode spesial ya. Ntar. Tapi tanggal 31 ini gue lihat banyak banget Ron eventnya. Banyak banget. Lo datang yang mana? Gue mau datang ke satu event yang paling jauh pokoknya. Ya, Yang paling jauh dari dunia ini. Kalau di Jakarta kan kayak Jakarta doang. Kita harus melanglang buana sampai ke negeri seberang bernama BSD. Tapi emang Agustus ini banyak banget ya event K-pop di Jakarta, terutama tanggal 31 yang kayak udah puncaknya. Kayak kemarin kita ada Choi Siwon, terus juga ada siapa lagi? Gfriend baru kemarin nih gitu. Ada Taemin juga barengan sama Gfriend juga gitu. Kayak rame banget di Jakarta tanggal 3 tanggal Agustus ini. Oh iya, SF9 enggak jadi. SF9 batal. Jangan disebut-sebut. Oh iya. Sakit hati nih. Ya, tapi yang emang climax banget ini tanggal 31. Ada Pentagon, ada festival hip hop terbesar di Jakarta itu di ada Indonesia. Simon Dominic, ada Crush, ada Bobby juga. Terus ada V-Heartbeat, Monsta X dan Mamamoo. Nah, ini yang pengen gue datengin sebenarnya nih. Tanggal 31. Paling legend sih, grup paling legend. Bener. Karena judul artikel gue di Kaskus aja ini grup legendaris gitu. Karena lo bayangin ya kalau jadi fans mereka nih ya, nunggu mereka buat ke Jakarta tuh kayak nunggu mau nikah kapan, punya anak gitu ya. Ngurusin masa depan tuh kayak panjang banget, 16 tahun men. 16 tahun baru kesini. Itu kayak stres banget gak sih? Kayak lu nungguin EXO-nya gak selama itu. Seinget gue. Tapi Monsta X lama sih. Monsta X lama sih, gue harus akui. Tapi nungguin EXO tuh gak selama itu gitu, 16 tahun. Gimana perasaan lu nungguin idola lu datang ke Jakarta? Sebenarnya gue juga pengen nonton. Gue sebenarnya juga pengen nonton itu Ron, tapi kayak pas gue lihat si V-Heartbeat-nya ada, jadi kayak gue lebih mementingkan yang gue suka sekarang daripada yang gue suka dulu. Pernah suka sama TVXQ? Justru gue sukanya fandom gue tuh awalnya Casey. Oh gitu, lo Cassiopeia. Iya. Walaupun sekarang mungkin ceritain udah dong awalnya gimana? Apa? Lo suka Dongbang. Kita sih udah sering menyinggung ini ya, tapi mungkin episode sebelumnya ya orang-orang belum denger gitu. Sebenarnya awal mula gue suka Dongbang tuh gara-gara nonton Exploring Human Body. Itu apa reality show Super Junior kan, yang masih ber-13, yang masih seru-serunya mereka. Udah nggak seru sekarang? Enggak. Masih rame. Okay. Ya terus itu salah satu dua episode kayaknya ada sih Dongbang Singki. Kayak episode yang itu menurut gue tuh lucu banget. Gue suka banget si Yunonya tuh kayak orangnya tuh apa ya, nggak mau kalah gitu, istilahnya kompetitif banget. Terus kayak pada zaman itu pada zaman itu terus kayak ya udah akhirnya gue kepo ke Dongbang Singkinya. Gue cari tahu lah terus kayaknya YouTube udah ada belum sih tahun 2010? Udah ada kan ya, gue lupa. Udah. Terus kayak gue akhirnya gue cari tahu lah di BSK. Pas sayangnya saat ke warnet nggak lo? Nah, gue ke warnet Ron, gue cari. Langsung ketawa, bintang tamu itu langsung ketawa ya. Gue harus ke warnet, nggak ada nih, handphone ini masih BlackBerry kayaknya. Bahkan gue belum punya handphone kayaknya. Ya udah terus gue cari tahu masih Java handphone gue. Cari tahu Dongbang Siki, ya udah cari tahu MV-nya. MV-nya tuh yang masih SM Town YouTube, yang akun yang jadul itu loh, yang udah diganti yang SMN namanya dulu. SMN kayak ya udah dari situ suka Mirotic, terus lihat live-nya. Saat itu gue sayangnya sukanya pas mereka udah pecah. Kayak lagi transisi. Iya, lagi transisi pecah, terus kayak nonton stage-nya Mirotic. Abis itu gue lama-lama sukanya Changmin, karena Changmin tuh kalau live tuh wah bagus banget gitu. Ya udah gara-gara sukanya DBSK, SM Town nih ada kan, SM Town 2012 dan ada sih gue menantikan banget DBSK gitu. Oh gitu. Kalau gue kebalik nih, kalau lo kan dari nontonin Suju sukanya di DBSK. Kalau gue dari nontonin DBSK sukanya Suju. Kebalik. Jadi waktu pas zaman SMA itu temen gue udah kayak ngeracunin gue dengan Korea-Koreaan kan, karena gue basically sukanya dulu Taiwan Mandarin gitu kan, Double 5, 6, EXO ya gitu kan. Nah terus mereka ngasih lihat nih ada grup Korea yang waktu itu Mirotic, kayak zaman Mirotic kan. Tua ya ngomong-ngomongnya. Mirotic emang. Mirotic, terus habis itu gue ngeliat wah seru nih. Menurut gue pada saat itu sebelum gue kenal Sorry gitu ya, Mirotic ini udah paling catchy banget nih kan. Gue termasuk orang yang ngikutin banget tuh yang kontroversi I Got You Under My Skin itu gitu kayak. Dulu tuh gue bingung. Dulu kan gue awalnya sebenarnya sukanya Suju. Terus temen gue bilang sebenarnya lebih gedean Dongbang Singki lo daripada Suju. Terus gue nggak percaya gitu kan, kayak apaan sih, kayak lo halu ya, kayak gue lebih suka Suju. Ternyata lama-lama gue lebih suka. Iya, tapi pas itu gue emang nggak involve langsung masuk ke fandom langsung kayak Casey gitu. Dibandingkan dengan ketika gue dengerin Sorry kayak wah ya gue langsung religiously itu ke Super Junior gitu. Jadi kayak ya udah pada saat Mirotic keluar, terus Super Junior Sorry keluar, gue kayak baru tuh mulai dari awal-awal K-pop kan. Jadi
ngikutinnya kayak ya udah casually aja, kayak ngikutin oh ternyata mereka lagi kontroversi nih, terus mereka lagi ada gonjang-ganjing mau keluar member ya kayak gitu-gitu sih. Tapi ya pas pada zaman setelah Mirotic sampai ke A-Girl itu gue masih ngikutin tuh. A-Girl yang lainnya. Yang lainnya grup sebelahnya. Jangan ingetin dong, itu jelek banget. Nah pas Keep Your Head Down gue baru mulai ngikutin yang OT2 gitu. Gue kalau ngomongin Dongbang Singki, gue waktu itu pas setelah nonton SM Town, gue nonton itu sih fanmade Kim Jae-jongnya. Kayak ya walaupun kayak gue masih suka-sukanya kayak sisaan gitu loh, masih mereka ke Indo gitu karena cuma baru Kim Jae-jong doang gitu. Nah makanya ini kan tanggal 31 Dongbang Singki mau ke Jakarta, makanya sekarang kita setelah 16 tahun ya kan, makanya sekarang kita ngundang beberapa fans kurang lebih Sonbe lebih Sonbe dari kita kayaknya ya. Jadi mereka emang udah involved banget di fandom dari lama. Terus juga bakal ada sampai ada yang punya kasetnya, Ron. Masih zaman kaset. Itu udah kaset terakhir yang gue beli mungkin Westlife mungkin belum sampai. Gue aja nggak kepikiran emang K-pop ada kaset ya. Setahu gue udah CD semua gitu. Ada Indosmart Sakti Indonesia. Kayak ya udah, jadi sebenarnya kalau cuman kita doang yang ngomongin Dongbang Singki pasti nggak seru komplit, karena kita juga biasa aja. Kayak nggak kesi banget, tapi emang ngedengerin aja gitu. Biasa. Kita kan abal-abal, EXO-L-nya abal-abal, NCT-nya abal-abal gitu. Kalau kita mau BB ya bisa gitu kan. Nah sekarang udah ada. Kau panggilnya kakak atau panggil nama ya? Aku sih manggilnya kak. Ading kan seumuran itu kan. Parah Dita. Ada Asti, ada Helena dan juga ada Tia. Selamat datang di Kekoreaan. Halo. Wah, kita kenalannya dari sebelah sana dulu deh. Iya, dari Mbak Asti dulu deh. Ya Allah, saya tersinggung. Bercanda. Padahal nggak seumuran sama Ituk, juga lebih tua dari Ituk. Langsung ya itu umurnya berapa? Oke. Boleh kenalin Mbak Asti siapa, fandomnya apa, sukanya di Dongbang siapa biasnya? Kalau nggak Yuno ya Changmin ya. Iya benar. Karena cuma 50-50 doang. Iya. Kalau dibilang fandom sih sebenarnya hampir sama sih ya. Sekarang ya K-pop kan banyak ya. Sayang kayaknya kalau hanya mengabdi pada satu fandom ya. Setuju sekali. Sebenarnya. Cuman memang Dongbang ini dari awal memang sudah menarik sih. Aku kan startingku lebih jauh lagi membuka aib. HOT jadinya. Iya kan? Karena tadi Dita bilang Mbak Asti nonton Kangta loh gitu kayak. Starting saya tuh Kangta sebenarnya. Untungnya belum HOT. Jadi Kangta begitu dia udah bubar dari HOT kan. Startingnya dari situ. Jadi dari Kangta ya karena dia udah banget di atas kan. Jadi ya mengikuti tuh di bawah-bawahnya dia kan. Habis itu ada Fly to the Sky lah. Betul. Ada Chongsang Si Ji. Mau nggak mau ya. Ada Dongbang Singki. The Grace. Jadi The Grace. Trax ya. Mau ya. Masih ada Milk, masih ada Isak Enjion, masih ada itu nama-nama udah terangin semua. Jadi kalau orang-orang masih ada Blackbeat. Generasi yang sekarang dengerin kayak apaan nih? Nah, itu nugu Seo. Trax apaan gitu. Trax bukannya radio. Kayak Mbak Asti punya banyak banget cerita. Tapi kita kenalan sama Helena dan juga Tia dari apa tadi nama fanbase? Kok gue lupa sih tiba-tiba. Nama fanbase-nya. TVXQ Ina Project ya. TVXQ Ina Project. Oke, Helena yang ini. Ya, saya Helena. Halo, saya Tia. Selamat datang. Diceritain mungkin dulu Helena, gimana? Kenapa suka? Kenapa sama om-om yang ini? Gitu. Om-om ya. Harusnya udah nikah aja nggak sih? Gimana ya? Awalnya tuh sebenarnya nggak suka sih awalnya tuh. Ya, jadi startingnya tuh kalau saya Boa. Oh yes, of course ya. Boa. Jadi waktu itu lagi beli suatu majalah gitu kan. Ada majalah zaman dulu nih, My Idol yang mahal banget pada zamannya ya, 50.000 yang 50.000 pada zamannya. Itu nonton lah, lagi ada MV-nya Boa tuh, Girls on Top, kece banget. Abis itu kok ini ada cowok-cowok gitu kan pakai bandana nyanyi nih apa gitu ya. Itu ternyata mereka lagi perform Hayaya waktu itu. Kayak apaan gitu ya kan, males gitu. Terus tapi karena tiap bulan emang ngikutin majalah itu, dapat terus kan itu DVD sampai ada showcase-nya Rising Sun. Okay. Mulai itu Rising Sun enak ya lagu, tapi masih mengingkari enggak. Sampai akhirnya mereka keluar single Jepang Begin, itu udah kayak
ya udahlah ya gue ngefans gitu. Iya. Kecemplung lama-lama lah kok ya. enak Iya, juga lama-lama ya enak gitu juga lama-lama. lagunya, Ini gara-gara gitu. beli majalah muncul terus mereka gitu kan. Kurang ajar juga. Emang kontribusi majalah zaman dulu tuh emang Oh berarti gede nonton banget sih. MV-nya dulu di CD ya? Betul. Dulu Iya, gua betul. nggak Dulu beli itu DVD. CD. Oh. DVD dan saya dulu nginepnya di warnet. Oh iya iya. Nggak iya. pulang di Generasi rumah. warnet ya. Kalau Katia boleh diceritain gimana awalnya suka terpapar dengan Terpapar DBSK? Iya. radiasi. Kalau gue sendiri sih suka justru dari mereka starting point di Jepang. Jepang. Jadi waktu itu mulai kenal dari Tohosinki. Karena dulu kan suka banget sama Laruku. Oke. Jadi dulu di warnet, tetap ya mainannya warnet. Di warnet kan lagi browsing Laruku. Terus kok ini ada satu ada kayak pop up gitu kayak pop up, kalau sekarang namanya pop up kali ya, jadi kayak Related search-nya gitu search ya. benar. Kok ini ada boy band tapi kok tampangnya tahu sendiri lah ya, grup-grup boy band Jepang tuh tampangnya kan nggak se-catchy Korea. Nggak seberkilau itu makanya kok gitu. ditumben ada yang ganteng-ganteng gitu, diklik oke. Bagus. Udah di situ. Langsung matanya ping. Berarti Panca-panca. emang dengerinnya Tohosinki-nya dulu Dari gitu ya. Tohosinki, dari single pertama itu Stay With Me Tonight tuh di tahun 2000. Tapi gue rasa emang lebih cepat kayak gitu ya, karena kayak misalkan dari Jepang dan mendengarkan single Jepang kan kayaknya orang nggak terlalu roaming gitu ya. Beda halnya dengan kayak kita gue aja deh dari yang suka Mandarin, terus tiba-tiba Korea kayak tar dulu nih gue harus beradaptasi lagi sama bahasa yang berbeda gitu kan. Jadi kayak mungkin agak lebih lama tuh. Denialnya mungkin akan selama si Helena kayaknya. Enggak nih kayaknya gue nggak suka nih, tapi akhirnya suka juga gitu. Wah seru. Terus sekarang kan udah tadi si Mbak Hasti sempat menyinggung sedikit kalau sekarang kita kayaknya agak susah nih ya nggak suka sama banyak grup gitu di K-pop karena banyak banget dari Dongbang Shinki debut selama 16 tahun terakhir ini aja banyak banget, bahkan tadi nama-nama yang bahkan beberapa yang mungkin orang nggak kenal aja udah disebut nama Mbak Asti gitu kan. Kenapa sih nih Helena, Tia sama Mbak Asti kayak setia gitu? Iya setia. Kapan grup-grup baru banyak gitu yang masih gue yakin muda. pasti ngiler sih lihat grup-grup baru pasti nggak kayak mau ada lah yang diikutin istilahnya gitu. tuh sekarang mungkin karena umurnya udah yang dede-dede yang kayak masih anak ABG, ibaratnya tuh mengadopsi, sekarang istilahnya nggak opa-opa lagi tapi mengadopsi ya. Anak gitu. Kira-kira kalian nih ada nggak sih suka grup-grup baru gitu? Dari Mbak Asti dulu. Ya Allah, saya tuh sampai orang kayak bingung gitu ya. Apalagi sekarang lagi suka banget sama Ace. Gak banyak orang tahu Ace kan. kemarin ketemu ya. Betul. Jadi kayak mereka kayak ya Helena langsung kayak nggak tahu. Itu apa ya. Tenang, Helena sama Tia nggak sendiri. Baru debut 2 tahun. Nggak tahu sebenarnya, jadi santai aja. Kita baru debut 2 tahun. Kita tim tidak tahu nunggu, mereka tim nunggu gitu. jadi memang dulu mikirnya juga tapi memang Dongbang tuh salah satu yang apa ya, jadi selalu suka sih sebenarnya setiap mereka rilis atau apa tuh lagu-lagunya menurutku sih selalu menarik ya. Yang agak tertinggal tuh biasanya sebenarnya yang Jepang. Banyak banget soalnya kan mereka tuh kayaknya hampir sebulan sekali atau berapa bulan sekali tuh mereka rilis. Itu biasa aku agak ketinggalan sih kalau yang Jepang. Tapi kalau yang Korea tuh karena memang biasanya kan lebih suka mereka yang Korea sih. Pasti tahu sih, pasti ngikutin pas mereka tiba-tiba comeback, pasti ada pokoknya ya at least streaming atau kadang-kadang beli albumnya juga gitu. Dan emang sampai satu titik di mana tahun 2017 tuh kan aku nonton SM Town di Seoul. Itu pas Yuno comeback dari military, jadi cuma sendiri tuh, ya gitu, tragedi celana sobek, betul sekali. Itu tahu, tragedi celana sobek tahu. Yang kita harapkan terjadi lagi di Jakarta nanti kan. Tapi kayaknya sekarang nggak bakal sobek deh, udah lebih badannya udah lebih Sobek di mana? Jangan sobek. Jangan sedih, kesempatan selalu ada. Iya, selalu ada. Gimana di Hongkong apa di Bangkok kemarin kan? Jangan-jangan ini sebenarnya gimmick dari konsernya ya, bukan Sengaja ya, sengaja. Bukan tidak sengaja Service itu, fan betul. Betul. Jadi kita mengharapkan hal yang sama sekarang. Salah satu boleh lah. Kalau perlu dua-duanya ya. Itu bonus banget itu. Iya, nah pas dari 2017 itu nonton SM Town itu kan benar-benar itu Yuno cuman sendirian gitu ya, dan dia benar-benar bisa mendatangkan fans yang even dari Jepang aja tuh pada datang, bener-bener willing. Itu aku kan waktu itu ya, maaf ya tante agak banyak uang waktu itu. Sekarang enggak. Jadi waktu itu kan ikut global package ya, global package-nya SM. Oke, siap, langsung angkat tangan.
Gue juga angkat tangan pas ngeliat gila, gue gila banget dulu ngambil global package. Nah kanan kiri gue ikutan global package tuh Jepang semua dan mereka semua datang cuman buat Yuno. Semuanya datang. Gue apa ya? Gila ini orang ya. Gue bilang gini kan, nanti kan ada SM tahun lagi juga Osaka. Waktu bisa Seoul itu kan ada Osaka, ada Tokyo juga gitu. Ngapain lu kesini gitu? Tapi mereka emang no kita kan ini penampilan pertamanya Yuno, mereka sangat, dan even di tribunnya gitu itu tuh masih besar banget iniannya Dongbang sih apa cases Korea tuh masih sangat ada di situ tuh bener-bener ya. Dan aku yang datang sendiri tadinya ketemu sama temen di sana yang nanti juga bakal konser bareng juga pas Dongbang ini. Sama ternyata orang Indonesia juga gitu. Pas banget kita nginep di hotel yang sama, dapet seat yang sama tapi nggak kenal kan sebelumnya. Ngobrol-ngobrol kita bilang gila ya Yuno ya, luar biasa gitu, cuman sendiri dengan energinya dia, semua datang buat dia gitu kan. Kita bilang kita harus nonton nih konsernya Dongbang nih satu saat nanti, tapi nggak mau yang di Korea karena yang di Korea itu kecil so far, standarnya kalau dibandingkan. Nah kita tuh pengen nonton yang di Jepang sebenarnya. Selalu kalau kayak di Jepang lebih grande. Kayaknya ya, pengen nontonnya grande gitu kan. Big-isnya masih gila banget. Jadi udah pikir cuman yaudah ntar dulu deh, mikir-mikir dulu siapa tahu nanti ke Asia, tapi maksudnya Asia yang dekat-dekat gitu kan. Tahun lalu ya sibuk lah, ada Arden Matters. Tahun ini tuh gede banget sebenarnya keinginan untuk konser. Aku sampai udah daftar Big East tahun ini. Oh gitu. Aduh niat banget. Iya. Aku udah daftar Big East karena mau ikutan lotre-nya stadium kan. Terus temanku juga udah bilang, yaudah deh ayo. Gue langsung bilang, lu yang bener nih mau atau enggak? Ya kalau ke Jepang sekalian jalan-jalan lah. Jadi kalau Dongbang kalau yang di Jepang tuh lotre ya? Semua lotre bentuknya, gitu. Semua bentuknya lotre. Semua saking konser, banyaknya ya? fan meeting, iya. Nggak pasti dapet gitu? Belum tentu. Betul, belum pasti dapet juga. Ya ampun, dan kita juga gila. Dan dapetnya juga ntar ini duduknya di mana? Juga mikir aja, seatingnya kagak tahu. Oh, seatingnya juga nggak tahu ya? Tahu di awal dapetnya dari mana. Jadi bener-bener ya apalagi pengalamanku kemarin yang Kangto tuh bener-bener sampai hari H baru lihat seating. Ya ampun duduk sini ternyata gitu loh. Bener-bener baru. Tapi itu pengalaman yang unik sih ya kalau nonton beda. konser. Emang beda karakternya ya. Iya. Jadi udah kepikiran tiba-tiba ada info. Pokoknya ini salah satunya TVQ Indah juga yang tiba-tiba bikin kok ini mereka kasih kode-kode. Iya gimana sih? Ceritain dong. Kok bisa tahu duluan nih gimana ceritanya? Walaupun kodenya sering di countdown ulang ya waktu itu. The power of orang dalam gitu kayaknya nih. Boleh ceritain nggak nih? Mereka kenapa? Pernah meeting sama Isuman gitu kan kayak. Jangan-jangan punya saham lagi di SM. Jangan-jangan. Gue ceritain nggak kenapa nih TV. Iya awalnya gimana sih bisa prosesnya tahu gitu kayak. Awalnya tuh dihubungin sama IO-nya ya. Sama IO-nya berarti Diandra. Dari Diandra Global itu dia tanya fans TVXQ yang aktif di Indonesia berapa ya kurang lebih. Nanya di DM atau? Bukan, kurang tahu deh kayaknya WA. Ke salah satu admin. Ya, terus ya kita sih jujur aja bukan pesimis ya cuma kayak karena realistis betul. Kita sampai bilang yakin mau ngadain konser di sini gitu karena memang Dongbang ini hilang saat K-pop itu mulai terkenal di dunia. Iya benar-benar banget. Jadi memang nggak banyak lah segmennya mereka tuh di sini tuh jarang, kecuali yang memang ngikutin lama ya dari kayak kita itu ya tetap. Iya. Jadi itu udah sampai tanya berkali-kali, kita sampai udah bilang kayaknya nggak usah deh kak, sampai waktu itu sampai bilang sempet kayaknya jangan deh gitu daripada ada tapi daripada cancel kita juga sebenarnya ragu ya gitu ya, kita nggak berani jamin seberapa besar, dan karena kita tahu harga tiketnya SM juga nggak murah, betul gitu kan, jadi kita kayak terserah, kita balikin lagi sih jatuhnya ke IO gimana. Kalau dari kita sih malah kita pribadi tuh nggak begitu apa ya, bukan nggak excited sih, kalau dibilang pengen ya siapa yang nggak pengen gitu kan, cuman mungkin lebih ke yang kayak saking karena kayak tadi Helena bilang kayak ini mereka tuh ketika K-pop lagi hype mereka hilang tuh kayak nggak ke-track gitu ya, kayak kira-kira ada nggak ya orang yang mau lihat karena mereka orangnya bisa jadi lamanya gitu. Bisa jadi yang suka Dongbang itu ada entah mereka berhenti juga hiatus atau bisa jadi mereka beralih ke grup baru kan, juga nggak ada surveinya kan, nggak bisa sembarangan iya banyak gitu. Kita juga mikir
sebanyak apa nih yang bisa beli tiket. Biasanya kan kalau promotor kayak bisa nggak ya gue ngedatengin Dongbang tapi penontonnya 10.000 biasanya kan langsung tembak gitu kan biasanya. Atau kadang-kadang SM-nya yang minta. Kita maunya sekian. Iya betul. Tapi ya udah itu jalan hampir berapa ya 6 bulan deh kayaknya. Masih tanya-tanya ya survei-survei. Kok masih nanya lagi? Iya. Beneran ini gitu. Sampai akhirnya dari SMI nanya juga ya udah ayo bikin polling. Di situ kayak oke gitu, serius nih gitu. Udah akhirnya bikin polling segala macem di data dan emang jadi gitu. Nah waktu itu countdown-nya itu diulang. Aduh itu konyol banget. Kenapa? Aduh kita beneran ditarik ulur tuh nggak lu? Oh iya. Kenapa sih? Soalnya jadi kebetulan SM-nya ini agak lelet sih. Waduh. Jadi waktu itu KEB itu sampai ke Korea. Betul. Untuk mempercepat prosesnya juga salah satunya. Ini FYI harusnya KEB datang nih hari ini, tapi dia bilang dia suaranya lagi hilang, kecapean. Karena gue bilang, ayo mbak kita udah kedatengin project loh ini kayak, iya tapi suaraku jadi ya gitulah. Terus dia ke Korea gitu. Gitu. Untuk mempercepat proses ini gitu loh sampai di ACC. Sampai tiba-tiba keluarlah dari global package. Iya bener. Oh enggak, jadi global package-nya ada di Jakarta gitu. Iya, announce duluan global package. Dan ini bakal pertama kali. Sebelum kita yang ini terus itu kayak ngelangkahin gitu kan ya. KIB juga sampai aduh gimana sih? Jadi sebenarnya itu udah mau di-announce malam itu. Cuman KIB ini masih nunggu approval SM ACC buat gitu ya. Ininya ya admin yang sebelah situ approvalnya gimana nih gitu kayak salah paham ya. Iya buat artworknya apa gimana gitu loh kalau nggak salah. Terus tiba-tiba besok paginya dia rilis dong. Kita yang aduh. Soalnya iya waktu itu salah hall juga ya rilisnya. Mbak Ebi juga waktu itu kayak sempat salah hall. Sempat ngubungin nanti bantuin Blash ya Ron, kita mau announce TVXQ nih jam 7 gitu. Oh ya udah oke. Terus kok enggak datang ya? Enggak jadinya besok siang. Oh iya oke. Terus tiba-tiba global package. Lah gimana ya gitu. Bingung juga. Tuh udah buka tuh kayak bangun tidur gitu ya. Ditanya gitu kan. Lah ini udah keluar. Lah ini dari mana global package? Lah gimana sih? Dan dari official account masalahnya kan? Udah nggak mungkin kaleng-kaleng. Gitu. Berarti udah fix lah ya. Iya. Aduh. Tapi untungnya semua berjalan ya pada akhirnya udah fix ya. Dan sekarang udah tinggal seminggu lagi nih gitu kan. Udah menjelang konser tinggal minggu depan. Which is kalau misalkan podcast ini tayang berarti udah tinggal 4 hari lagi gitu. Tapi kayak tadi pertanyaan di awal, Helena sama Tia ada nggak sih sekarang lagi aktif ngikutin grup-grup baru gitu? Iya. Pasti BTS deh yakin. Enggak kok iya sih? Enggak. Di sini juga enggak. Oh ya udah. Enggak. Tenang aja. Kita juga enggak soalnya. Enggak, maksudnya kayak mungkin ada grup baru pas selama Dongbang atau enggak minimal pas Dongbang hiatus ada enggak tertarik ke yang lain gitu? Anehnya tuh enggak. Oh iya. Pas mereka hiatus, saya pun hiatus. Oh gitu. Tapi kalau secara tanpa grup musik sih. Dari negara lain mungkin tiba-tiba dari Norwegia atau apa Swedia gitu. Tapi bisa dari negara lain ada cuman biasa aja. Jadi pas mereka hiatus tuh gue juga hiatus. Cuman masih dengerin karena memang gue suka banget sama musiknya SM ya. Paling nempel jadi kayak Suju masih dengar. Jadi kayak casual listener aja gitu ya. Secara kalau info fandom enggak. Udah nggak ngikutin lagi, udah nggak nyari berita tentang mereka karena kayak udah hopeless. Apalagi waktu itu sempat ada kabar Changmin bakal kuliah di luar negeri itu udah kayak udah nih gimana nih kelanjutan comeback Koreanya ya. Nah, ya udahlah berarti gitu kan. Sampai itu kaget dibilangin temen, Dongbang comeback, lu ke rumah gua sekarang. Itu bener-bener setelin dia di YouTube, keep your head down tuh bengong gitu kan. Ya ampun anjir. Balik lagi setelah segala drama ya kan. Terus mereka tiba-tiba ada api dan gitu es gitu. Ya masih malah makin solid dan makin kuat sih fandomnya setelah mereka berdua itu. Tapi kalau sekarang gue ngikutinnya Arvi sih. Oh, Red Velvet ya. Zimzalabim zim. Kalau berarti gimana pas berarti kalau selama pas hiatus ini ada grup lain nggak suka?
Kalau gue sih selain TVXQ tuh kebetulan suka Shinhwa. Sukanya yang sakti juga hiatus juga. Tapi karena pada saat TVXQ hiatus mereka juga hiatus. Iya. Sekarang kayaknya lebih hiatus lagi deh abis yang kasus itu ya. Jadinya ya. Mau disebut nggak usah ya. Karena rata-rata kita semua ya jujur kalau pas saat itu juga semua Casey juga mereka semua hopingnya tuh masih sama pada saat masalah kontrak itu rise ya, jadi masih sama expecting ini semuanya mimpi gitu. Terus kita besok pagi bangun ternyata itu cuma mimpi doang, mereka masih tetap berlima gitu. Jadi pas saat tiba-tiba mereka muncul di SM Town Seoul tahun 2010 itu suatu benar-benar momen yang oke, this is it. Mereka masih bisa walaupun bertahan berdua gitu ya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri juga kalau bagi kita yang fans lama, ternyata mereka masih memutuskan untuk tetap melanjutkan dan itu gitu. Ini banget. Rata-rata fans TVXQ juga mulai beralih ke fandom lain juga setelah mereka udah comeback sih. Banyak juga yang akhirnya balik lagi gitu yang saya tahu juga mereka EXO launching, mereka lari ke EXO. Ikutin ya benar-benar. Master Nim di Dongbang juga kebanyakan juga EXO launching, mereka ngikutinnya ke EXO. Jadi pas saat hiatus juga emang bener-bener mereka technically kita hiatus massal. Iya. Kecuali kalau misalnya memang mereka fans dari Jaejeong, Junsu, Yuchun kan. Ya pasti kan mereka kan masih ada di ranah yang berbeda juga kan, banyak kan kayak 2J, ada yang di drama, ada yang di film kayak gitu-gitu. Iya, gitu sih. Jadi emang berasa nggak sih kayak maksudnya sebagai teman-teman yang datang di sini sebagai fans lama, terus tadi Tia juga bilang kayak hiatus massal gitu. Ini emosional banget ketika sepanjang perjalanan 16 tahun ini tuh bener-bener yang ngefans Dongbang tuh kayak emosional banget. Iya bener-bener karena kayak gue rasa mereka adalah orang yang mengalami fase-fase di mana harus beli majalah dulu, beli ke warnet dulu, ya kan beli kaset, sampai sekarang yang udah YouTube, yang udah dengerin lagu tinggal colok USB gitu kan, kayak semua generasi itu udah dilewati. Pas mereka lagi era-eranya tahun 2008 yang zamannya Mirotic itu kayak di puncak ada kasus, masih bertahan gitu kayak aduh. Jadi kayak itu luar biasa. Agak kalau ngedengerin anak-anak sekarang ngeluh soal masalah fandomnya kayak entar dulu mohon maaf nih gitu. Ini ada yang lain soalnya. Jangan lebay lo anak-anak gitu loh, kayak pengen marah rasanya gitu. Nggak bisa streaming lo gitu ya. Zaman dulu kita masih jalan kaki kok streaming. Dulu berantem gue sama mas-mas mau main game. Gila kali. Aduh kocak. Gue inget banget ya Ron, 2008 itu kayak puncaknya Mirotic itu kan kayak waduh puncaknya Dongbang banget kan, gitu. Apalagi pas performance mereka yang di MKMF itu kayak menurut gue tuh waduh ini kayak kenapa sih gue nggak suka dari dulu, gue tuh kayak menyesali itu, kenapa gue suka pas mereka udah deket-deket kasus gitu ya, lagi ada kasus kayak sayang banget kalau anak zaman sekarang tuh ya wajar kalau mereka nggak tahu, namanya juga fans baru, tapi kayak ini tuh kayak the golden era of K-pop tuh di Dongbang Singki sih. Keren banget sih ya. Nah, terus ngomong-ngomong soal 16 tahun penantian nih pasti ada persiapan-persiapan sendiri dong ya. Kalau fandom, kalau project kita bakal bahas spesifik. Nah, kalau bahas ini sebagai fans yang udah lama, apa persiapannya? Apakah olahraga dulu, lari supaya kuat selama 2,5 jam ya kan? Soalnya Mbak Sudinya berdiri loh. Ibarat naik gunung kan? Ya Allah, saya turun gunung demi Dongbang Singki. Alias dulu kalau aku kan memang selalu nonton konser, tiap tahun pasti nonton konser sih. Tapi duduk. Iya, kayak ya udah saya mengerti kondisi tubuh saya gitu ya. Males ngantri kan, rebutan belum. Kalau duduk kan udah pasti ada nomornya. Apalagi kalau misalkan fans nontonnya konser yang anak-anak sekarang gitu kan, rebutannya sama yang lebih kuat, literally gitu kayak tinggi-tingginya loh mereka. Kuat sih, ayolah bisa diadu gitu ya. Tinggi udahlah ngalah lah gitu. Jadi dan aku selalu nggak suka nunggu lama-lama juga gitu. Jadi maksudnya ya datang juga pasti mepet-mepet biasanya. Jadi pas datang langsung masuk gitu kan. Cuma bener-bener pas Dongbang ini tuh kayak yang
Dan kebetulan ketemu sama beberapa teman-teman yang sama excited ya gitu, sama-sama yang kebayang nggak sih teman satuku, dia tuh lebih ke hip hop sebenarnya. Udah semangat banget nonton yang Asian Sound Syndicate itu, dia suka banget sama itu. Lu kebayang kan dia mau nonton itu semangat, terus tiba-tiba ada Dongbang, kita kayak yang pecah konsentrasi yang kedua di tanggal yang sama, men. Dia meninggalkan semua ke hip hopannya itu demi Lid, kalau denger ya Lid, nanti gue ceritain soal lu. Dia meninggalkan semua kegalauannya tuh, akhirnya udah kita mesti nonton nih. Soalnya Dongbang. kapan lagi kalau hip hop kan masih kapan bisa lagi, gitu. Di Dan WTF ada bisa. Iya. Dan Dongbang nggak mungkin ke WTF. Nggak mungkin. Dan sebenarnya kita pikirnya tuh adalah kita kan suka lagu-lagunya Dongbang sebenarnya yang Korea gitu kan. Cuman konsernya mereka yang Magnificent tuh kan sebenarnya yang Jepang kan. Which is Jepang kita nggak terlalu familiar sama lagunya. Jadi even mau nonton nanti pun mungkin akan ada beberapa lagu yang akan blank gitu kali ya. Walaupun sebenarnya, dan kita nggak mau nonton yang Korea sebenarnya karena ya aku ngalamin beberapa kali konser dan lihat iniannya ya kurang wah lah dibandingkan yang Jepang. Jadi kayak di Indonesia ini udah pas banget gitu, mereka kesini terus nggak bawain lagu Korea kan, kapan lagi? Betul, ada gitu. sensasi tersendiri juga kan kalau ngelihat artis kesukaan kita di negara sendiri gitu. Iya, kapan lagi? Dan yang kedua adalah ya ampun, finally beli Fun Light, coba light stick mereka. Oh iya, ini Helena sama Tia juga ngalamin itu. Iya. Akhirnya nyerah. Gue belum punya EXO soalnya, jadi gue nggak pernah punya light stick. Iya. Soalnya Dongbang tuh light sticknya cuma yang warna merah doang gitu kan, nggak ada yang official. Bukan dari zaman penlight, dari zaman balon. Zaman iya. Masih pakai balon. Dulu balon. Iya benar. Dulu balon. Ini sampai beli. Dulu warna balon aja berantem kan ya. Oh makanya sekarang kalau ngeliat penlight itu untuk anak-anak milenial aja. Dan gue bingung dengan ya Allah versi 1, versi 2. Betul. Bedanya. Oh iya balon. Gak ada simpen balon aja. Semalam tuh nonton Gfriend kan. Iya. Si temanku juga bilang kan, oh itu yang versi 2, yang Gfriend itu versi apaan sih? Makanya gue juga nanya kayak kok warnanya beda-beda ya, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang merah, kok beda-beda warnanya, bingung. Bikin versi. Oh jadi Mbak Si persiapannya beli light stick, persiapan fisik nggak ada berarti? Persiapan fisik, ya. Ya, saya sudah biasa nonton konser sih ya, jadi masih ya kayaknya kalau untuk itu, kayaknya kalau kita sangat bersemangat ya nanti kayaknya capek akan lupa. After effect-nya balik. After effect-nya ntar konsernya aja. kayaknya ntar aja. Ini enggak, dan yang pasti beli kaos-kaosnya mereka juga. Oh iya. Ada project apa nih? Nah, oke, kita ke TVXQ Ina dulu. Gimana? Secara personal Helena sama Tia persiapannya untuk konser ini gimana? Sebelum kita ngomongin project fanbase, fandom. Beli fanlight. Karena memang gue dari dulu kayak gue nggak bakalan beli fanlight kalau nggak nonton konser, kayak buat apa gitu? Gue pakai mati lampu doang. Exactly. Ya, oke, berarti begitu ini ada, ya udahlah ya. Momen yang tepat gitu. 16 tahun dari balon ke fanlight. Dari balon ke light stick. Ya ampun, akhirnya pakai yang Bluetooth. Iya. Yang gue yakin kayaknya Yuno juga nggak ngerti cara makainya gimana. Yuno aja posting Instagram aja masih bingung. Iya. Ini hashtag maksudnya apa ya? Kak, saya mau pasang baterai aja nggak ngerti Kak. Itu bukanya susah banget. Pas dibuka ini baterainya di mana? Yuno aja posting kan. Tia juga beli nggak? Iya, kalau Tia gimana? Kalau gue sih enggak, tapi kalau ditanya persiapannya apa buat konser, agak malu sih. Minum susu tinggi kalsium. Itu penting banget. Karena kan khususnya kalau kita kan kepengennya kan pasti kan belinya di standing ya. Waduh, kalau nggak bener-bener badan fit tuh kayaknya sayang banget. Udah momennya setelah 16 tahun kita tunggu, terus tiba-tiba kita drop gitu pas mau hari H, itu bener-bener sangat-sangat disayangkan. Jadi sebisa mungkin jadi persiapannya fisik ya. Selalu bilang sih sama teman-teman, jaga kondisi aja gitu, supaya tapi harusnya sih ya, karena fansnya Dongbang yang udah berumur maksudnya kayak udah dewasa. Jangan ngomongin berumur. Dewasa harusnya udah nggak semilitan yang kayak ABG sekarang. Jadi harusnya yang kalem-kalem aja, nggak pakai bando yang annoying itu. Tapi masalahnya tuh gini, Dit, 16 tahun kan nggak pernah disamperin ya. Ini bisa pecah banget nanti di sini. Justru kita bisa lebih gila mungkin. Bisa justru dari army mungkin bisa lebih gila nih kayaknya. Tusuk-tusukan kali ya. Soalnya aku ngalamin nonton HOT kan. Mereka kan baru comeback tuh 17 tahun. Kita nunggu agak lebih lama dibandingin 16 tahun lama gitu.
pas kemarin di Seoul itu kan mereka kan balik juga tuh 17 tahun. Ya itu kebayang ibu-ibu gitu kan bawa anak, bawa ini segala macem. Ya kita semangatnya tuh kayak bener-bener ya. Ini kayak udah lama banget kan nggak pernah ketemu, teriakannya terus kayak semua memori nostalgia. Dulu kan balik lagi. Apalagi kalau misalnya ada masalah rumah tangga ya diteriakin kayaknya wah. Dan mereka masukin beberapa lagu lama ya di setlist ini, lagu yang nggak pernah yang dulu dinyanyiin berlima, sekarang bakal dinyanyiin berdua. Dan pertama kali mereka itu kan akan banget emosional. Aku sudah kebayang emosionalnya dari sekarang. Sih. Hok OT2. Itu kan tadi ini persiapan pribadi. Sekarang tentang proyeknya nih dari TVXQ Ina, gimana? Boleh dijelasin detailnya? Wah gitu. Ada yang harus dijual atau harus dibeli gitu kan bisa sekalian nih. Waktu itu sih sebenarnya kita nggak muluk-muluk banget sih, tadinya tuh bingung cuman mau minta donasi aja tadinya, karena kalau jual bundle kita mikirnya bakal laku apa enggak gitu juga kan. Cuman akhirnya setelah kita kalkulasiin semua kok kayaknya lumayan ya, kayak kita butuh jual sesuatu nih buat bantuin, akhirnya kita produksi kaos. Kaos itu tadinya kita aim cuman 150 kalau nggak salah, tapi akhirnya itu kejual 250 sekian kalau nggak salah. Itu sampai sekarang masih ada yang DM kayak Kak masih open nggak, kayak enggak deh. Tuh. Mereka minta ready stock loh, bayang loh ready stock. Jadi kan kayak udah tutup telat. Gitu kan. Terus donasinya itu hasil penjualannya itu bikin project apa? Kita banyak sih, dari kita ada project itu hand banner. Hand banner itu kita ada 2. Yang satu itu kita disumbang sama orang juga, fans mereka juga. Itu mereka maunya disebut namanya Peach Cherry. Nah, itu mereka sumbang buat hand banner saat Midoyo nanti. Kenapa pasti? Lalu ada juga project saat mereka perform solo. Itu kita pakai kayak spotlight gitu sih. Itu nanti akan warnanya beda saat Changmin sama Yuno. Lalu ada balon. Nah, balon itu nggak balon boleh tapi. Kenapa? Balon boleh. Boleh. Oh. Boleh, itu balon kita masih kempesin sih awal, jadi tiup sendiri ya. Soalnya gue pernah itu gue gak yakin. Soalnya gue pernah waktu Kim Jae Jung itu balonnya masih belum ditiup, pas udah gue tiup ternyata diambilin nggak boleh. Jadi kayaknya nggak koordinasi tuh sama. Iya. Kalau ini kita udah harusnya kita buka jasa tiup balon ya? Kayaknya nih ya, satu balon 25.000 boleh di ya? ice kita bisa karena mereka nyanyi lagu balon. Oh iya. Karena mereka ditanya nonton, nanti Ron nonton sendiri aja. Jadi itu memang project itu dipakai pas lagu balon. Wah, bakal nostalgic banget ya. Kayak kebayang emosionalnya sih gue. Dan itu balonnya sudah kita desain ya, jadi nggak cuman merah, jadi ada tulisannya juga TVXQ Circle in Jakarta. Wow. Iya udah diposting ya, kayaknya udah diposting semalam. Lalu kita juga ada starter kit yang seperti kalian tahu nih, isinya koyo, antangin. Kayaknya mesti menyediakan pompa deh. Gue udah nggak kuat, tau nggak, lu tiup balon tuh. Gue akan buka jasa bahas itu aja. Nanti gue akan ke Ice sama teman-teman gue berlima. Nanti kita bikin ini buka apa namanya stand balon. Lu di area mana? Nggak tahu, nanti aja tunggu di sana. Belum. Gitu, jadi itu kita bikin 500 pack, jadi ya siapa cepat dia dapat. Ada ini informasi untuk tempat meet up-nya, berarti nanti di sosmed aja diumuminnya gitu ya? Paling di sosmed aja. Tuh, mereka buat aktif yang banget pagi, siang, malam tuh ada aja. Gue juga jadi kalau buka Twitter tuh menantikan ada komen apa lagi. Iya, karena memang banyak juga pertanyaan. Itu yang dance. Oh ya, sama ini bukan dance challenge sih. Jadi kita bakal bikin apa namanya? Flash mob. Itu dance-nya mereka yang terakhir single Jepang. Hot. Oh ya, hot. Di dalam venue konser. Tuh. Asli keren banget. Tapi mereka sebelum nyanyi mulai gak kan? sih? Bilang dong sama promotor suruh nyanyi dong. Masukin itu. Tapi kalau misalkan kita heboh dan nyanyi, yang nonton mungkin bisa impromptu kali mereka ya, mungkin ya. Kita sih udah umumin sih untuk itu, jadi kayak
ayo dong join gitu, mulai diapalin nih supaya nanti ikut rame-rame ini ya. Pilih lagunya yang gerakannya nggak susah. Iya. Gue udah liat video klipnya hot itu gerakannya gampang terus kayak om gitu banget. Kayak om awkward gitu loh. Lucu gerakannya. Ini kayak coki-cokinya Suju ya. Mungkin kayak gitu versi Dongbang Shinki-nya ya. Jadi emang gampang banget. Gampang gerakannya. Seorang Yuno bisa kayak om yang gerakan awkward itu lucu deh. Oh, berarti semua project untuk konser ini dipusatkan di satu fanbase. Oh, ternyata di dalam venue ya? Gue malah baru nggak di dalam venue yang hot. Bukan di dalam venue, maksudnya di area. Masih di luar sih. Oh, masih di luar. Di area ICE ya berarti ya. Di area ICE gitu. Nanti mungkin tepatnya bakal diumumin lagi. Ikutan lu, Ron. Ikutan. Gue bakal datang sama teman-teman, jadi kita akan meramaikan. Harus paling depan. Iya. Boleh bawa branding ke Koreaan gak nih kita ya, kayak supported by gitu kan, sekalian numpang, siapa tuh mereka mau ngedengerin podcast kita juga. Boleh, udah gitu. ada dari kemarin yang udah oke itu Detik sih bakal liput juga. Oh, tuh. harusnya gue yang liputan kalau gue masih di Detik tuh. Nggak usah curhat. Oh iya, oke. Jadi berarti emang ini satu-satunya fanbase yang dipusatkan proyeknya di sini ya buat konser ini. Iya, jadi TVXQNA Project itu sebenarnya bukan satu fanbase sih. Jadi gabungan dari beberapa. Gitu, Oke. Gabungan beberapa fanbase. Yang memang urunan buat nih mengkonsepkan gitu. mau ada proyek apa buat konser ini. Wah, biasanya sih waktu Keren. itu kita cuman paling buka PO album gitu-gitu dan itu nggak begitu gede sih. Jadi begitu ini ya udah kita pusatin aja di sini. Ya, kalau anak-anak sekarang kan nyebutnya Union ya. Union. Apa Iya, Union? Amino ya. Nah, ya, Mainnya EXO di Union, Amino. apa Union gitu. Dikira mainnya masih di forum nih di Facebookina. Kalau ini forumnya udah yang kayak level dewa gitu, yang udah bisa buka semua, akses semua gitu. Udah nggak perlu lagi masukin posting, butuh 10 posting lagi nih gue gitu kayak posting. Omona Dediden, Iya, Omona Dediden live journal. Zaman dulu banget. Oh my god, wah nggak sabar buat nunggu tanggal 31. Iya. Seru banget ngedengerin cerita dari Mbak Asti, Tia dan juga Helena buat projectnya ya. Semoga nanti sukses projectnya, kita doain, dan semoga konsernya juga lancar yang seminggu lagi nih. Semoga semuanya nggak ada halangan apapun. Semoga tanggal 31 Indonesia Raya lancar-lancar aja ya. Amin. Nggak ada ormas-ormas macam-macam yang berbuat macam-macam gitu, apa nggak takut gitu. Mereka nggak notice juga deh, ini apaan ya? Nggak peduli si ormas itu. Untung di Serpong gitu kan, kayak ya deket bandara, bukan di Jakarta gitu loh ya, kayak aman lah ya. Kalau ini Senayan nih kayaknya masih agak-agak takut kan, kayak untung gue di Senayan. Enggak, aman kok. Live aman kok, live aman. Gue Ya. pas denger ini kayak aduh gue sebenarnya pengen banget nonton Ron, tapi kayak aduh aku lebih suka Monsta X sekarang. Ya emang Ya gitu. udah gitu ya. Makanya lo jadi kayak Iya. mereka. Oh, iya. Satu ya satu aja. aja Jadi ya, kalau aduh, udah muncul kayak gini, lo tahu mau kemana Gue gitu. mikir gue mau Sekali, nyusul. betul. Gue mikir gue mau nyusul gitu. Ya, kayak bisa. kecuali lo punya heli sendiri Ya nih. udah. Kecuali lo Syahrini ya. Iya. Tinggal nelpon Bapak Reno Barak, saya butuh Atau heli. Anda kayak Kai Nah, teleport. bisa. Oh, iya. Jadi gitu, Dit. Jadi udah nikmati aja mamamu Ya, dan ya. Monsta X-nya. Biar ada ceritanya yang lain gitu ya. Biar nanti seru. cerita habis konser kita jadi banyak, Ada banyak. gitu. Jadi gue sama teman-teman dari Dongbang Shinki Indonesia Lovers ala Cassiopeia gitu ya. Cassiopeia. Jadi kayak mikir Cassiopeia aja lama banget. Bisa nonton TVXQ bareng-bareng gitu. Wah, terima kasih udah mau datang ke Korean hari ini buat Helena sama Iya, Tia. sama-sama. Masih ada roadshow loh mereka ke radio lain malam ini katanya. Oh iya. Iya, masih ada. Oh ngomongin projectnya ini ya, cerita-cerita. Mbak Asti nanti kita ngobrolin HOT ya. Satu episode gimana? Boleh Boleh ya? sekali. Nah, Bulan depan konser loh. Lah, makanya. Gue pengen bahas sih cerita dari zaman dulu tuh. Dari zaman dulu kayaknya gimana ya? Mungkin Gimana dari ya? zaman belum pakai balon tuh dulu apa ya gitu. Oh, dari zaman orang nggak tahu ini K-pop apa. Iya. Sampai sekarang kayaknya semua orang udah tahu K-pop gitu ya. Dulu mereka Sampai kita menertawakan jadi saya. bingung kok semua orang tahu. Dulu mereka menertawakan Nonton apaan sih? Iya sih. Kan sekarang lo tonton juga. Gue sekarang bingung kok sekarang lo semua tahu ya yang gue tahu. Dulu kayaknya lo nggak tahu deh. Kok gue jadi bingung gitu. Kayaknya bahasnya dari zaman Soteji lagi. Yang bikin pionirnya K-pop malah. Oh, Dia SM banget. Oh, Dit. Kangta, Dia maaf, SM dikira Soteji. Selama Kang Tao masih di SM, saya SM. Iya oke tiap. Tapi kan Kangta udah jadi direktur ya, harusnya nggak bakal harusnya kemana-mana sih ya. Jadi gitu kita tunggu aja. Kecuali gara-gara skandal baru ini dia disuruh turun. Iya, semoga aja enggak, amit-amit ya. Oke, terima kasih pokoknya buat teman-teman semua.
kita sebelum selesai episode biasanya kita minta rekomendasi lagu nih. Karena ini special TVXQ berarti mungkin rekomendasi ada rekomendasi lagu yang paling emosional dari masing-masing. Midoyo. Iya. Kenapa nih? Mbak Asti kenapa? Midoyo. Itu lagu yang dulu menemani. Matanya bersinar banget. Dulu lagu yang menemani saya malam-malam ngerjain tugas kuliah. Tahun berapa ya? Ya dicek aja lah itu album tahun berapa keluarnya. Tahun gitulah saya kuliah. Iya. Jadi ekspektasinya nanti emang pas konser kan pandang-pandangan sama Changmin. Kirain mikirin tugas kuliah. Dulu gue kerjain tugas komunikasi politik gitu kan. Itu yang gue pakai, soalnya itu yang gue pakai sama temen gue kan. Gue bilang ngapain sih kita nonton di situ kalau mereka nggak kan mereka perform yang energiknya tuh di panggung utama kan, bukan di extended kan. Gue langsung bilang, lo nggak tahu nanti mereka nyanyi Midoyo, kita bisa pandang-pandangan sama Changmin. Dan dia mau akhirnya nonton di Purple. Cuma demi pandang-pandangan sama Changmin ya. Iya. Kalau Helena apa? Atau enggak lagu yang pengen banget ditunggu di konser gitu? Ditunggu banget kalau ditunggu banget di konser udah pasti Keep Your Head Down sih. Itu kenapa? Yang membuat dia balik lagi kan, gitu. dari hiatus gitu. Keep Your Head Down. Iya, waktu itu gue memang sempat nonton fan meeting mereka yang di Singapura dan Keep Your Head Down itu hype-nya gila sih. Tapi kayaknya apapun yang dilakukan oleh mereka berdua akan hype-nya gila sih kayak gila nggak sih gitu. Setengah dari mereka sih sebenarnya, yang satu biasa ngikutin aja. Oke, Keep Your Head Down. Kalau Tia? Kalau gue sih sampai sekarang masih mengharapkan banget mereka nyanyi Kiss the Baby Sky. Itu yang mana ya? Lagu Jepang. Itu lagu Jepang, Iya, Jepang ya. Setiap kali kalau udah konser Jepang mulai selalu ngomong, nih gue masih ngarepin banget nih mereka nyanyi Kiss the Baby Sky. Terus tahun berikutnya gue masih ngarepin banget nih mereka nyanyi Kiss. Sampai sekarang juga mereka masih belum nyanyi. Gue nggak tahu. Gue taunya Bolero doang. Kita harus dengerin lagunya Gue Casey biasa aja gue. Lagunya bagus banget, benar-benar. Video klipnya juga keren banget. Jadi hope someday mereka bakal nyanyiin, karena kan mereka kan udah mulai nyanyiin lagu-lagu lama mereka ya, single Jepang lama mereka yang tadinya kan kayaknya kok haram banget tanda kutip gitu mereka buat nyanyiin itu gitu, makanya masih expecting mereka terus nyanyiin lagu-lagu lama mereka karena bagaimanapun itu diskografi mereka gitu. Itu yang bikin mereka terkenal, yang bikin mereka yang bikin fans juga milestone-nya lah gitu ya. Betul, yang bikin fans juga kayak hook banget sama mereka gitu pada saat itu gitu ya. Oke deh, semoga nanti semuanya semoga lagu-lagu itu dibawain lagunya someday Mbak Tia bisa ngedengerin langsung gitu kan. Kalau Keep Your Head Down sama Midoyo kan pasti akan dibawain. Kalau lo apa? Yang paling memorable dari Dongbang Shinki? Gue sih paling suka Before You Go. Before You Go. Iya, itu gue juga suka. Itu bagus kayak R&B, kayak gue melihat sisi baru Dongbang tuh di lagu itu. Oke, kalau gue karena dulu zaman SMA-nya gue suka banget Mirotic, gue Mirotic lah. Mirotic lah ya. Kalau nggak Mirotic hak sebenarnya, tapi Mirotic aja deh. Mirotic tuh kayaknya udah jadi anthem. Makanya gue lagi nunggu nih kayak Nondarul Wonhe. Tajo, semua orang pasti tau pengen. Pengen kok. Gue pengen banget merasakan sensasi itu. Wah, gak sabar. Tanggal 31. Wah, terima kasih Mbak Asti, terima kasih dari TVXQ Project ini. Ada pertanyaan terakhir nih. Oh iya, kita punya pertanyaan terakhir. Ini kita akan tutup dengan menggantung. Iya. Jawabnya bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3 langsung gitu ya. 1, 2, 3 teh. Pertanyaannya adalah OT2 atau OT5? 1, 2, 3. OT2. OT4. OT4. Annyeong.